Oke, kita lanjut ya ke apa namanya? Ke aduh, ke uji asumsi klasik. Nih, yang pertama adalah normalitas segala taksiran. Nah, hasilnya ini jangan lupa dikeluarin lebih dahulu. Pokoknya dikeluarin dulu, sisain datanya aja. Data ininya aja nih. Nah, ini aja. Nah, gimana caranya? Yang pertama caranya itu untuk normalitas segala taksiran atau nyari residual, itu kita cari resnya dulu atau residunya dulu. Caranya gimana? Caranya yaitu dianalyze, regression, linear, kita ke save, terus ini unstandardized, unstandardized, apa sih bacanya, nggak tahu loh. Terus di continue, kita oke. Nah, ini nggak perlu kita pakai. Yang kita perluin adalah ininya. Kalau udah muncul ininya, res satunya atau residunya satunya, kita analyze, kita bentar ya, kita deskriptif statistik, kita explore. Nah, di sini kita pakainya ini dependennya, kita pakai ini, terus kita eh, plots, plots ini. Nah, ini kita pakai normality plots with test, non, ini non. Terus ini normality plot with test. Yang penting ininya di checklist ya. Terus kita continue. Terus habis itu kita oke. Nah, keluar deh. Yang diambil adalah yang Kolmogorov, Smirnov, sama Sapirov Will untuk melihat apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, sama ya sama kayak Bapak 0,86 terus juga signya 0,21 sama 0,23 kayak gitu. Jangan lupa dikeluarin lagi, keluarin lagi. Nah, kita coba yang multikulinearitas. Yang kedua ini, kita melihat nih apakah dia itu apa namanya? eh terjadi multikulinearitas atau enggak. Yang bagus itu yang enggak terjadi multikulinearitas. Kalau misalkan nilai lebih dari satu, toleransinya lebih dari satu, terus VIV-nya lebih dari satu, maka itu terjadi multikulinearitas atau kayak tumpang tindih gitu loh. Terus kalau misalkan dia itu kurang toleransi yang kurang dari satu, VIP-nya kurang dari 10, maka dia tidak terjadi multikolonialitas antar variabel bebas. Nah, caranya gimana? Ini biarin ada rest-nya, kita analyze. Setelah kita analyze, kita ke regression, kita ke linear, terus kita statistik. Iya, statistik. Ini yang udah di checklist kita hapus semua. Setelah dihapus semua, kita pilih Culinarity Diagnostic. Nah, kita continue, baru deh kita oke. Dia ada di mana? Dia ada di bawah sini. Nah, tolerance dan VIP. Kalau tolerance di sini adalah 0,809, di mana kurang dari 1, terus juga VIP-nya 1,235 sekian, yang kurang dari 10 berarti dia tidak terjadi multikolonialitas datanya, gitu. Nah, terus berikutnya yaitu uji, ini kita tutup dulu, jangan lupa ditutup, uji autokolerasi, makanya Darwin-Watson. Nah, Darwin-Watson. Nah, kita carinya gimana? Caranya yaitu dianalyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Nah, terus kita statistiknya ini ke Darwin-Watson. Darwin-Watson aja, ininya kita hapus, kita continue. Kita oke. Dan ini hasilnya. Cari yang ada bacaan Darwin-Watson. Kita ini dulu deh, kita geser dulu ya. Darwin-Watson itu ada di sini, 1,678. Sama ya, sama punya Bapak. 1,78. Ambil yang ini, yang model sembari itu Darwin Watson atau tes autokolerasi. Nah, yang berikutnya, heteroskedasitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita keluarin dulu. Terus, yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas. Kalau lebih dari 5%, maka eh, dia itu tidak terdapat heteroskedastisitas. Tapi kalau misalnya kurang dari 5%, maka dia terjadi heteroskedastisitas. Caranya gimana? Caranya kita
nyari resnya dulu nih, kan kalau ini resnya udah ada, kita langsung analyze saja. Terus kita correlate, terus bivariate. Nah, ini variabelnya kita masukin ini, res 1, X1 dulu, X1, X2, sama ini, res yang satu. Nah, kita pakainya Spearman ya, karena pemakaian Spearman. Terus ininya adalah one tiled, bukannya two tiled. Nah, ini kita oke. Nah, ini dia, sama kan kayak Bapak. Spearman row X1-nya sekian, kita lihat nih sheet-nya sama Bapak. Sama, ini 0,379, ini juga 0,379, ini 0,392, ini 0,392. Ini kan kalau misalkan dia lebih besar dari 5%, berarti dia tidak terjadi heteroskedasitas. Berarti kalau 0,379 itu kan 37,9% ya. Iya benar, 37,9%. Ini juga 39,2%, yang mana berarti di atas dari 5%, yang artinya dia tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang uji terakhir, ini kita keluar dulu. Uji terakhir adalah uji linearitas ya. Linearitas garis ya. Ya, linearitas garis regresi. Jadi ada garis, itu tuh linear apa enggak, dia jauh apa enggak, apa dekat dengan garis gitu. Kalau nggak salah pemahaman sih gitu. Terus di analyze, terus dia di compare means, terus di means. Nah, kita pilih di sini. Aku lupa ya, dia harus pakai residu apa nggak pakai residu ya? Kayaknya nggak pakai residu deh. Bentar ya, aku lihat dulu. Coba kita, kalau nggak pakai residu dulu ya, ini dependennya itu berarti Y, ini dependen X1, ininya X2, kita option, test of linearity, kita continue, dan kita oke. Nah, ini kita lihat sini, kita geser sini. Nah, kita lihat, kita ambil yang ini dulu, X1-nya dulu. Satu, nih, sama nggak? Sama, 0,155. Terus yang X2-nya ada di bawah, comfortable-nya. Nah, ini sama 0,386, ini juga 0,386. Udah kayak gitu teman-teman. Cuman kalau pengertiannya Wi juga agak kurang ngerti, tapi caranya kayak gitu semoga membantu.